Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang minggu ini dan sepanjang hidup kita sampai hari ini Tuhan memimpin, memberikan kasih setianya dan rahmat-Nya yang selalu baru. Yang alami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan sama-sama, jabat tangan kanan kiri depan belakang, katakan Yesus kita luar biasa baik. Mari sama-sama sebelum kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan dan rahmat Tuhan yang kami alami sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan kami datang membawa pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Pakailah kami, lawatlah kami Tuhan. Dan biarlah setiap yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang berputus asa Tuhan berikan kembali pengharapan. Karena selalu dan pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu. Dan biarlah sore hari ini sementara kami memuji dan menyembah mujizat-Mu, keajaiban-Mu, kami terima. Kami buka hati kami untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama berkata, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ku mau cinta Engkau
kepadamu, ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta, tiada yang lain di hidupku selain Kau. Kau yang Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta, tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Ku mau cinta Engkau, Yesus, katakan lebih dalam. lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Satu kali lagi, Kaulah yang ku rindukan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta, tiada yang lain di hidupku selain Kau. Ku mau cinta, ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih lagi, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Ku mau cinta
Kina mahana masyikara. Kina mahana masyara. Kina mahana masyara. Shara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shara la bara la bara la bara la bara la bara la bashara. Kina mahana masyara la bara. Shara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kina mahana masyara la bara la bara la bara la. Berapa banyak kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Mari angkat kedua tangan kita bersama dan ucapkan syukur. Kira bahana masyara la batakana para la bara la bara la bara la bara la. Syara la bara 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 la. Ora bahana matakana bara la 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 bara la. Kina bara la 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 bara la. Kina mahana matakana bara la bara la bara la bara la bashara la bara la bara la bara la bara la. Kina mahana masyara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya, aku
sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya terima kemenangan, saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Dengan pernyataan iman kami gerejamu malam hari ini Tuhan. berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan imanku, Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yang percaya terima, angkat kedua tanganmu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, ya
Tuhan, kita bukan manusia yang suka berbohong. Dia pasti tepati janjinya buat hidup kita. Kalau dia berfirman ada rancangan masa depan yang penuh harapan, dia pasti genapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang setuju dengan pernyataan saya, mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Tengadakan wajahmu, jangan tertunduk kalah. Terima kemenanganmu. Kira bahana masyikir labara 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 labara. Syara labara 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 labara. Syara labara 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 labara. Kemenangan yang kita terima bukan ditentukan dari selesainya masalah kita, tapi kemenangan yang kita terima ditentukan dengan iman kita kepada Tuhan. Ketika sore hari ini kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan menolong kita, maka kemenangan itu kita terima. Bapak Ibu saudaraku, angkatlah imanmu kepada Tuhan. Kira bahara basyekela bahara. Bangun kembali imanmu dan pengharapanmu. Kira bahara basyekela bahara. Saya percaya kemenangan kita bukan ditentukan ketika Tuhan membawa kita keluar dari masalah, tapi kemenangan kita ditentukan ketika kita percaya bahwa kita punya selalu pengharapan di dalam Tuhan kita. Yang setuju dengan pernyataan saya, kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi dengan percaya, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari, kami umat lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang
menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, dan Kau tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita sama-sama berkata amin. Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sore hari ini mari bersuka cita, sebab hidup kita penuh dengan mujizat. Yang setuju katakan amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Katakan Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan mujizat disediakan bagimu. Sebab Tuhan kita dahsyat dan kuasa-Nya tidak terbatas. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama
bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk benar. Sebut namanya Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk benar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kuasa Tuhan tidak berubah buat kita. Bapak katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sungguh Dia dahsyat dan Dia ajaib. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka hati bagi firman Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama, dekat bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, peganglah tangan kami, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa,
perlu Engkau. Perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, Seumur hidupku, lebih dari nafas-Mu Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Maksud saya aminnya kok cuma sekali. Berarti cuma satu mujizat. Harusnya kalau sudah mengatakan mulai saat ini, aminnya minimal 3-4 kali. Amin, 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 amin. Untuk porsi mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin, 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 amin. Yang percaya katakan, haleluya, lakukanlah lagi. Mari kita sekali lagi berdiri bersama-sama. sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lagi mujizatnya. Maksud saya aminnya bukan sekali. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lagi mujizatnya. Amin, amin. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang ke dunia, orang buta dijelekkan matanya, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit karena kuasa Allah dan mujizatnya, dan itu terjadi sampai hari ini. Sudah percaya bahwa Yesus sanggup melakukan lagi? Amin. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi, Sekali lagi. lakukanlah lagi, lakukanlah lagi, Sekali lagi. lakukanlah lagi. Semuanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi Amin. kemuliaan Amin, amin, atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
kita penuh mujizat. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, ibadah di tempat ini mungkin cukup dipertanyakan, mengapa selalu disampaikan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan? Jawabnya cuma satu, ini bukan ulah manusia, tapi ini pola yang Allah berikan. Ini sudah ada patternnya di dalam Alkitab. Jadi kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Kita baca ayat yang pertama mulai. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan haleluya. Kalau saudara amennya cuma satu, dapat satu porsi. Tapi saudara katakan amin, 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 amin. Porsinya melimpah-limpah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini pola yang Tuhan berikan. Dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bukan datang ke hadapan Tuhan dengan membungkuk dan susah karena berat beban yang ditanggungnya. Memang mungkin malam hari ini yang ada di tempat ini, kita juga berbeban berat, mempunyai banyak pergumulan. Tetapi tetap diberitakan di tempat ini, bahwa di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Itulah sebabnya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan yang diberitakan di tempat ini bukan cuma setia-setia saja, jadi baik-baiklah. Tetapi yang diberitakan adalah, coba lihat ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan zeu, dari akar kata yada. Kenalilah betul, ketahuilah betul-betul. Ki Adonai hu Elohim. Kata Elohim yang dipakai di sini, bagi orang Israel, kata Elohim itu merupakan suatu pribadi yang maha tinggi, maha dahsyat. Itulah sebabnya hari-hari ini mereka tidak terlalu berani menggunakan kata Elohim. Kalau saudara ke Israel saat ini, acap kali mereka akan melafalkan tulisan Elohim itu dengan kata Hashem. Jadi mereka akan mengatakan Deu ki Adonai hu Hashem. Karena kata Elohim itu bagi mereka sangat-sangat mulia, sangat dahsyat, sangat tinggi. Jadi kalau dikatakan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Deu ki Adonai hu Elohim. Wehu asanu. Nah ini penting. Dan dia yang menjadikan kita.
Dialah yang menjadikan kita. Dialah pencipta di atas segala-galanya. Di dunia ini tidak ada pencipta lain. Cuma satu pencipta, namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Haleluya, aminnya cuma sekali. Yesusnya cuma sedikit mungkin kuasanya. Penciptanya cuma satu, namanya Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan, Dia maha besar. Dia Allah yang maha besar, Dia satu-satunya Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Hu asanu, welo anaknu ammu. Dan kita ini adalah umatnya, miliknya. Zonmar itu artinya kawanan domba yang digembalakan oleh Allah. Allah adalah Allah yang baik yang menggembalakan kita. Dan inilah yang diberitakan, bahwa Allah adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain di dunia ini. Banyak orang cuma ngaku-ngaku menjadi juru selamat, menjadi penolong. Tapi hanya satu juru selamat, namanya Yesus Kristus. Itulah yang diberitakan di tempat ini. Bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita tidak memberitakan yang lain, hanya firman Allah yang disampaikan, yang tertulis di dalam kitab suci ini. Itu yang disampaikan, itu yang diberitakan. Seperti tadi dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita. Bagi orang Israel ketika mereka berdoa, mereka akan katakan, Baruch ata Adonai Eloheinu, Boreh haolam. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Pencipta itu adalah penguasa di atas segala-galanya. Dan itu yang diberitakan. Dan karena Dia adalah penguasa di atas segala-galanya, maka Dia adalah Allah yang berkuasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itulah sebabnya ketika diberitakan dari tempat ini, bagaimana kuasa Allah, bagaimana mujizat Allah, itu bukan sekedar propaganda. Itu bukan cuma cari sensasi, bukan. Tetapi firman Allah mengatakan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Dan ketahuilah benar-benar bahwa Dialah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan saat ini, berita ini tetap disampaikan sekalipun mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Mungkin saudara sedang menantikan mujizat Allah. Firman Tuhan cuma katakan, ketahuilah bahwa Allah kita itu maha kuasa. Karena Dia maha kuasa, Dia sanggup untuk melepaskan kita, sanggup menolong kita. Dialah satu-satunya jalan keluar dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan keluar yang lain selain dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya di tempat ini selalu diberitakan bagaimana Allah itu berkuasa dan Dia Allah yang sanggup. Saya ingin tahu di tempat ini, adakah saudara yang tidak butuh berkat Tuhan? Adakah di antara saudara yang tidak butuh sehat? Adakah di antara saudara yang tidak butuh damai sejahtera dengan mengatakan, ya biar saya miskin di bumi asal kaya di sorga, biar sakit di dunia asal sehat di sorga, biar beban berat di dunia asal di sorga enteng di sana. Ada yang seperti itu? Siapa di antara saudara yang kepingin diberkati oleh Tuhan? Sehat, berkemenangan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi ini bukan sensasi. Ini firman Allah. Dan firman Allah itu yang harus diberitakan.
bukan firman manusia, bukan penafsiran pribadi. Walaupun ada orang yang mengatakan termasuk orang Kristen, oh sedikit-sedikit berkat, sedikit-sedikit berhasil dan sebagainya. Itu memang rencana Allah. Allah tidak pernah menciptakan manusia menjadi orang yang sakit-sakitan, gagal, menderita dan sebagainya. Tapi Allah merencanakan kita punya hari depan yang penuh harapan. Cuma sebagian sini, yang sini cuma porsi satu aja, yang didapat porsi banyak. Tuhan merencanakan kita menerima hari depan yang penuh harapan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Sorga goncang saat ini. Dan Tuhan katakan, ini ada apa sekarang ini? Ayo malaikat siapkan berkat-berkatnya, siapkan. Oh ya Tuhan, ada yang butuh kesembuhan, cepat kirim sebanyak-banyaknya. Saudara akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Sakit penyakit disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini firman Allah. Ini firman Allah. Itulah sebabnya ini yang diberitakan. Dan selain itu, dalam ayat yang ke-4 tadi, kita lompat dulu ayat yang ke-5, dikatakan, sebab Tuhan itu baik. Ki tov Adonai, ki leolam chasdo. Dan kalau saudara melihat logo gereja Allah baik ini, ada tulisan Ibraninya di sana, itu bunyinya Ki Tov Adonai Ki Leolam Chasdo. Seperti yang tertera di sini, ayo ikuti saya. Ki Tov Adonai Ki Leolam Chasdo. Lengkap sekarang, Ki Tov Adonai Ki Leolam Chasdo. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang diberitakan, bukan memberitakan, ya Allah kadang-kadang menjawab doa, kadang-kadang enggak. Kalau Allah lagi bangun, ya menjawab doa. Kalau Allah lagi ketiduran, enggak menjawab doa. Ya Allah kadang-kadang juga memberikan kesusahan, memberikan malapetaka. Itu bukan firman Allah itu. Tidak ada dalam firman Allah yang pernah memberitakan bahwa Allah itu menjadikan kita mengalami malapetaka. Tidak ada. Yeremia 29 ayat 11 katakan, Latetlah kemaharit betikwa, ki anoki yadadi ethamaka syabat asyar anoki kosyaf alechem neum Adonai, masvot shalom velolera'a. Latetlah kemaharit betikwa. Rencana bukan malapetaka tetapi shalom, hari depan yang penuh harapan. Saya percaya itu sesuai dengan kerinduan kita semua. Semua pasti kepingin punya hari depan yang penuh harapan. Pak, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau boleh mbok saya itu tidak sakit-sakitan Tuhan, mbok saya itu Tuhan berikan keberhasilan, naik kelas, lulus ujian, naik pangkat dan sebagainya. Loh, itu memang rencana Allah bagi kita. Dan Allah tidak pernah menghalang-halangi itu. Allah justru ingin supaya kita melakukan itu semuanya. Kadang-kadang saudara sekalian kita ini dikelabui, dibohongi oleh banyak pengkhotbah atau pengajar. Mosok pengkhotbah membohongi? Ya sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin kurang pendidikan atau kelebihan pendidikan kadang-kadang. Coba saudara lihat, di dalam Yesaya pasal 55, ayat yang ke-8. Ini salah satu yang seringkali digunakan untuk mengelabui kita. Jadi malam hari ini kita tidak mau lagi dikelabui. Karena iblis
tidak suka kalau anak-anak Tuhan punya hari depan yang penuh harapan. Dia berusaha menipu terus, berusaha menipu kita terus-menerus. Dikatakan di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, kilo derachai darhechem, velo masvotechem. Karena rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kemudian diberitakan begini, rencana saudara tidak sama dengan rencana Allah. Kita mungkin merencanakan untuk memperoleh kesuksesan. Kita merencanakan supaya bagaimana memplanning supaya hidup sehat. Tapi tidak sama rencana Allah. Rencana Allah itu beda dengan rencana kita. Walaupun kita susah payah memplanning supaya berhasil, supaya sukses, tapi rencana Allah membuat kita mengalami malapetaka, menderita, ya itu yang akan jadi. Karena rancangan Allah itu seperti tingginya langit dari bumi. Inilah pembohongan. Tapi begitu dikatakan di sana. Kilo masvotai masvotechem, welo darhechem derachai. Rancanganmu bukan rancanganku dan jalanmu bukan jalanku. Betul, tetapi ini sebetulnya berbicara tentang apa ini sebetulnya? Bukan berbicara mengenai masalah diberkati, sehat, berkemenangan dan sebagainya. Jelas sekali Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal kita adalah lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, kita ini more than conquerors, lebih dari pemenang. Nanti diberitakan lagi, ya itu rencanamu tidak sama dengan rencana Allah. Ini pembohongan ini. Nah lalu ayat ini maksudnya apa? Mundur satu ayat kita akan tahu. Ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama ya, supaya jelas. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan apa? Jalannya dan meninggalkan rancangannya. Ya, sampai sini dulu aja udah. Nanti sudah bisa lanjutkan sendiri. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Itulah sebabnya Tuhan katakan jalanmu bukan jalanku. Baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Itulah sebabnya Tuhan katakan rancanganku bukan rancanganmu. Inilah yang Tuhan maksudkan, yaitu rancangan kefasikan. Rancangan kejahatan, itu bukan rancangan Allah. Bukan semua rencana kita. Ayah ibu merencanakan anaknya ketika usia sekolah, mungkin 4 tahun, 5 tahun masuk sekolah. Taman kanak-kanak, kelas 1 SD, 2 SD, 3, 4 SD, sampai kelas 6 SD, lulus. Terus dimasukkan SMP, kalau perlu dengan biaya yang tidak sedikit, kalau perlu makan diirit-irit, supaya dihemat sedemikian rupa, supaya bisa menyekolahkan anaknya. Ini kan planning, rencana. Kok berani-berani mengatakan rencanamu bukan rencana Allah? Loh, saya merencanakan supaya anak-anak ini pinter. Oh, itu bukan rencana Allah itu. Pembohongan. Yang bukan rencana Allah itu adalah rancangan kefasikan, rancangan kejahatan. Dan di dunia ini banyak rancangan kejahatan, banyak rancangan kefasikan. Antara lain ini. Termasuk orang Kristen, mudah diberkati, kemudian, waduh, kalau istrinya cuma 1 kurang ini, kawin lagi.
Ini rancangan kefasikan ini. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Rancangan Allah adalah Adam bersatu dengan Hawa istrinya. Sudah cuma itu. Tidak pakai Hawa A, Hawa B, Hawa C, Hawa D, tidak ada. Atau Adam A, Adam B, Adam C, enggak ada. Cuma satu Adam, satu Hawa. Dan tidak ada wil-wilan, pil-pilan, enggak ada. Itu yang disebut rancangan kefasikan dan inilah yang bukan rencana Tuhan. Yang percaya katakan. Sekarang jelas sekarang. Seringkali kita terlalu banyak dikelabui dan iblis senang ini supaya kita tidak mengalami mukjizat Allah. Yang susah tetap susah, yang tidak punya harapan tetap tidak punya harapan. Tapi malam hari ini, setiap saudara yang ada di tempat ini, Tuhan merencanakan hidup berkemenangan. Hari depannya penuh harapan. Tidak lagi sakit-sakitan, dan di tempat ini tidak ada sakit-sakitan. Di tempat ini yang ada adalah sembuh, sehat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ini rencana Allah. Itulah yang diberitakan. Masuk ke dalam baitnya dengan penuh sukacita. Kembali ke Mazmur 100 ayat yang keempat tadi. Dikatakan, dan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab dia itu baik, dia berkuasa. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh pujian, penyembahan. Baik memuji dengan akal budi ataupun memuji dengan roh. Baik menyembah dengan akal budi atau juga menyembah dengan roh. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14. Itu adalah pola yang Tuhan berikan. Jadi ibadah kita bukan ibadah yang sensasional, tapi yang sesuai dengan firman Allah. Dan lihat, janji Allah harus digenapi, yaitu hari depan yang penuh harapan. Kemenangan-kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan memang seringkali iblis tidak suka dan dia berusaha untuk menjerumuskan kita dengan berbagai macam hal, dengan yang disebut juga sebagai pencobaan-pencobaan. Mari malam hari ini kita akan ungkapkan itu. Betapa iblis itu jahatnya luar biasa dan licik sekali. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ayat ini seringkali digunakan untuk menghibur, hiburan palsu. Ada orang sedang mengalami pergumulan, jemaat Tuhan mengalami pergumulan, dengan sakit penyakitnya mungkin dan sebagainya, maka dia katakan, ya pencobaan ini pencobaan biasa, yang dari Tuhan, yang tidak melebihi kekuatanmu, ya. Jadi sakitnya ini juga sakit biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Ini pembohongan ini. Karena pencobaan itu, di dalam bahasa Yunani adalah pirasmos. Dan kata pirasmos ini adalah solicit to do evil. Artinya adalah suatu usaha untuk menjerumuskan.
Kata pirasmos yang sama, saudara bisa cek di dalam bahasa Yunani, Matius pasal 4, mulai ayat 1 sampai 11. Kata pirasmos yang sama dipakai ketika iblis mencobai Yesus. 3 kali Yesus dicobai. Dan itu semua adalah suatu usaha untuk menjerumuskan Yesus. Mengubah batu jadi roti. Menerjunkan, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan suruh menyembah iblis. Dan diberikan seluruh dunia. Ini adalah usaha menjerumuskan yang dilakukan oleh iblis. Tapi Yesus berbeda. Dia sanggup melawan iblis dengan firman Allah. Setiap kali Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Dan Yesus menang. Dan pirasmos yang sama itu dipakai iblis untuk menjerumuskan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Justru di sini kita melihat bahwa usaha iblis untuk menjerumuskan manusia itu ada batasnya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita untuk dikerjai oleh iblis melebihi kekuatan kita. Justru sebaliknya. Kenapa kok dikatakan tadi Tuhan mengizinkan? Supaya kita justru sebaliknya membuktikan bahwa kuasa Allah bekerja dalam kita. Firman Tuhan mengatakan, iman kita mengalahkan dunia. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuhan ingin supaya kita membuktikan bahwa kita adalah umat pemenang di dalam Yesus. Bukan umat yang kalah. Itulah sebabnya segala pergumulan dan sebagainya itu usaha iblis menjerumuskan supaya kita menjadi kecewa terhadap Tuhan dan sebagainya. Tapi justru malam hari ini kita tahu ketika pergumulan-pergumulan terjadi, kita pakai kuasa Allah. Kita bisa katakan di dalam nama Yesus, enyahlah iblis. Itu perintah Tuhan kepada kita, bukan main-main. Saya akan tunjukkan dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tarikanlah orang kusta, dan apa? Usirlah setan-setan. Yang suruh mengusir siapa? Tuhan atau kita? Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan. Oleh karena itu kalau ada setan-setan gentayangan, tidak usah takut. Katakan dalam nama Yesus, minggir. Keluar dalam nama Yesus. Dan iblis akan gemeter ketakutan karena ada kuasa Allah di dalam kita. Yang percaya katakan. Aminnya cuma sekali. Yang percaya bahwa kuasa Allah ada dalam kita katakan. Haleluya. Iblis gemeter melihat kuasa Allah. Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara sekalian, Allah itu berkuasa di atas segala-galanya dan dia mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah tahu. Terus tadi kembali di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, usaha iblis untuk menjatuhkan itu ya biasa-biasa saja. Tidak akan melebihi kekuatan karena Allah itu mengendalikan sesuatu. Allah berkuasa di atas segala-galanya. Dan yang terlebih lagi dikatakan sebab Allah itu setia. Mari katakan bersama saya, Allahku setia. Yang percaya katakan
Haleluya. Allah itu setia. Dan apa? Dia memberikan jalan keluar. Memberikan kemenangan. Memberikan solusi. Dunia penuh dengan masalah, tapi Allah memberikan solusinya. Allah memberikan jalan keluar. Ini yang seharusnya kita pahami. Fokus kita adalah kepada Allah yang setia, bukan kepada pencobaannya. Aduh pencobaan, aduh pergumulan, aduh ini dan seterusnya. Justru kita harus melihat Allah kita itu setia. Sebabnya tadi dikatakan dalam Mazmur tadi. Masuk ke dalam bait Allah. Di dalam suatu ibadah, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Elohim. Dia pencipta, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang baik. Itu yang diberitakan, saudara sekalian. Nah, kalau saat ini saudara mengatakan, saya percaya, tapi bagaimana dengan pergumulan saya? Tidak usah khawatir, Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kita semuanya. Tuhan itu Allah yang baik. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat yang pertama. Dikatakan ini sebagai mazmurnya Asaf. Mungkin pemusik bisa tampil kembali untuk mempersiapkan diri. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang haleluya. Allah itu Allah yang baik. Ini bukan teori. Kalau kebaikan Allah itu cuma dibaca saja, itu teoritis. Tapi kebaikan Allah itu harus kita alami. Dan yang bisa mengalami kebaikan Allah itu adalah orang-orang yang bersih hatinya. Tov Adonai Elohim levarir levav. Bagi orang yang kata bar itu berarti pure, clean, bersih hatinya. Murni hatinya di hadapan Allah. Dialah yang akan mengalami kebaikan Allah. Itulah sebabnya mari saat ini lihat bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu adalah Allah yang baik. Dan Dia sudah membuktikan kebaikannya dengan memberikan Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menanggung semua penderitaan kita di atas kayu salib supaya kita dibebaskan dan mempunyai hari depan yang penuh harapan. Namun sekarang itu bukan sekedar teori, kita harus bisa mengalaminya. Dengan apa? Hidup bersih, murni di hadapannya. Setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang baik. Dan kalau dulu Dia melakukan mujizat, sekarang juga Dia tetap melakukan mujizat. Kalau dulu orang sakit disembuhkan, hari ini kita bisa berseru kepada Tuhan, lakukanlah lagi Tuhan, mujizat-Mu terjadi hari ini. Amin. Amin. Yang siap melihat kemenangan terjadi, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus sudah pernah melakukan mujizat dan Dia akan melakukan lagi. Maka kita berseru bersama-sama, Yesus, lakukanlah lagi Tuhan. Lakukanlah lagi. Amin. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
Hidupku penuh mujizat. Amin, Yesus. Hidupku penuh mujizat. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, lakukanlah lagi Tuhan. Nyatakanlah lagi Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sedang dalam pergumulan di tempat ini, baik itu bentuk sakit penyakit, baik itu masalah-masalah dalam keluarga, rumah tangga, secara finansial dan sebagainya, di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus berkemenangan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Elohim Tuhan. Allah yang maha kuasa. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau layak untuk menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar Yesus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Mahya lecha sebahim gavohim Adonai. Engkau Allah yang ajaib. Engkau layak untuk disembah Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Igadol ada. Beata Elohim kol yakol Adonai. Engkau Allah yang maha kuasa Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari berikan penyembahan kepada Dia, berikan pujian kepada Yesus. Kau baik. Sidara bara bara la bara la bara la bara la bara la bara la haleluya, 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 haleluya. Sidara la bara la bara la bara la bara la. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Yesus. Kami terima Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami diberkati, kami berkemenangan. Hari depan kami penuh harapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Mari sekarang saudara buka kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Dan ketika saudara mengaminkan hal ini, jangan pernah cuma sekali, tapi katakan amin berulang-ulang, karena itu menunjukkan keteguhan iman percaya saudara untuk melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dengan hari depan yang penuh harapan, kemenangan, berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.